弟弟。阿觉，你回来。 Halo cuy, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan menyajikan alur cerita tentang kisah cinta antara manusia biasa dan manusia separuh kucing. Film ini baru rilis Juni 2021, dibintangi Sehun, bintang K-pop asal Korea berkolaborasi dengan gadis Cina cantik bernama Janice Wu, yang sedikit mirip sama Natasha Wilona. Oke cuy, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Liang Su, seorang pemuda yatim piatu yang telah berubah menjadi seekor kucing setelah mendapat kutukan karena digigit oleh kucing di sebuah kuil. Dia harus menjalani hidupnya selama 9 tahun sebagai separuh manusia dan separuh seekor kucing. Biksu Mayang menjelaskan dia hanya bisa menjadi manusia tidak lebih dari 12 jam dalam satu hari. Dalam menjalani kutukannya selama 9 tahun itu, dia ditemani oleh manusia separuh kucing yang ditugaskan oleh Biksu Mayang untuk membantunya yang bernama Chocho. Dan akhirnya Liang Su berhasil menjalani kutukannya selama 8 tahun 11 bulan. Itu artinya Liang Su bisa kembali menjadi manusia setelah 1 bulan. Selama 8 tahun lebih itu dia tinggal di Amerika dan memutuskan untuk kembali ke Korea. Saat itu Liang Su menjadi dokter hewan dan sedang melakukan seminar tentang komunikasi antara kucing dan manusia. Di akhir seminar ada salah satu wartawan bertanya menanyakan pendapat Liang Su mengenai aplikasi penerjemah bahasa kucing yang sedang viral. Liang Su menjawab, bagi kucing, aplikasi itu adalah sampah. Adegan berpindah kepada seorang wanita cantik bernama Sowan yang bekerja pada sebuah perusahaan pengembang aplikasi. Ketika itu dia sedang mendapat masalah karena aplikasi penerjemah bahasa kucing yang dia kembangkan gagal diterima masyarakat dan mendapat protes keras. Dia hampir saja dipecat oleh bosnya, namun seniornya yang bernama Jeffrey membujuk agar bosnya berkenan memberi kesempatan agar Sowan memperbaikinya. Bosnya memberi waktu 1 bulan untuk Sowan memperbaiki kesalahannya. Jika dia gagal, maka dia akan dipecat. Rekan kerjanya Momo yang juga merupakan teman sekolahnya dulu membujuk Sowan untuk meminta bantuan dokter Liang Su yang dulu dia kenal. Sowan dan teman-temannya mengunjungi rumah Liang Su, namun mereka tak berhasil karena kedatangannya ditolak oleh Chocho. Sowan tak menyerah begitu saja, dia memberhentikan paksa membeli Liang Su. Liang Su terkejut dan teringat masa lalunya, ketika dia yang saat itu masih remaja selalu diam-diam memandangi Sowan yang bersepeda di depan kuil di tempat dia tinggal. Dia lalu bertemu dan ngobrol setelah hampir 9 tahun lamanya tak berjumpa. Mereka berdua canggung dan saling menanyakan kabar masing-masing. Sowan langsung menyampaikan maksud dan tujuan menemuinya adalah untuk meminta bantuan Liang Su agar mau menolongnya memperbaiki aplikasi yang sedang dia kembangkan. Namun Liang Su menolak dan pergi begitu saja dan membuat Sowan kesal kepadanya. Liang Su teringat kembali masa lalunya, bagaimana pertama kali dia bisa dekat dengan Sowan. Pada saat itu, Sowan digoda oleh segerombolan anak sekolah. Liang Su berusaha menolongnya, namun dia justru hampir terluka karena dia dikeroyak oleh anak-anak sekolah itu. Anak-anak nakal itu merebut kalungnya dan melemparkannya ke sungai. Semua kucing yang melihat di kuil itu marah dan menyerang gerombolan anak nakal itu dan membuat mereka kabur. Ketika Sowan menanyakan keadaan Liang Su apakah baik-baik saja, namun dia malah ditinggalkan pergi begitu saja olehnya. Nah coy, alasan Liang Su terkadang harus menghilang dari pandangan Sowan adalah karena kutukan itu membuat dia tak bisa jatuh cinta pada manusia. Jika mendadak dia merasa terlalu gembira atau jantungnya berdegup kencang, itu akan membuatnya berubah menjadi seekor kucing. Selain itu juga, dia tak boleh ada manusia yang tahu identitas dia sebenarnya. Ingatan masa lalunya membuat Liang Su kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan. Namun, saat orang-orang mengerumuni mobilnya, tak ditemukan manusia di sana. Hanya ada seekor kucing putih lucu yang keluar dari mobil itu. Ya, dia adalah Liang Su yang berubah menjadi kucing. Dalam perjalanan pulang, Sowan melihat kucing yang tergeletak di jalan yang mana itu adalah Liang Su. Karena kasihan, dia membawanya ke dokter hewan. Si dokter hewan malah menyarankan supaya kucing itu dikebiri alias dipotong kelaminnya. Mendengar itu, Liang Su was-was, untungnya Sowan menolak saran dari dokter itu. Dia membawa pulang dan memutuskan untuk merawatnya. Sampai rumah dia ditemani Momo. Momo lalu memberi nama kucing itu dengan sebutan Kitty. Kemudian ada seniornya Jeffrey menelpon dan mendorong kembali agar sebisa mungkin mendapat bantuan dari Liang Su. Si Kitty atau Liang Su yang berwujud kucing itu tidak mau tidur di bawah dan lebih suka tidur di kasur Sowan. Waduh. Sowan lalu mengelus-elus lehernya dan kembali teringat masa lalunya.
Dahulu ketika Liang Su menghilang, selalu ada kucing yang mirip dengan Kitty yang selalu menghampirinya. Kemudian memberi nama sama dengan laki-laki yang membuatnya penasaran, yaitu Liang Su. Saat Liang Su muncul, Sowan bertanya mengapa dia selalu menghindarinya. Liang Su hanya diam dan mereka berjalan pulang bersama. Sowan bertanya tentang kalungnya yang hilang dilempar oleh anak-anak nakal dulu apakah milik pacarnya. Liang Su bilang kalung itu adalah milik ibunya, yang mana merupakan pemberian dari ayahnya. Mendiang ibunya berharap Liang Su memberikan kalung itu kepada wanita yang dia cintai. Sejak saat itu mereka menjadi dekat dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Mereka sering jalan bersama dan yang paling tidak Sowan lupakan adalah ketika mereka bersepeda di persawahan. Tiba-tiba turun hujan dan mereka berteduh sambil mendengarkan lagu bersama. Liang Su kembali berubah wujud menjadi manusia ketika Sowan tertidur. Dia diam-diam melihat rancangan aplikasi yang sedang Sowan kembangkan. Sementara itu, Coco khawatir jika Liang Su kembali bertemu Sowan, dia akan jatuh cinta dan akan menjadi kucing selamanya. Itu artinya usahanya selama 8 tahun 11 bulan itu berakhir sia-sia. Esok harinya, Sowan kembali mendatangi rumah Liang Su. Dia kembali ditolak oleh Coco. Esoknya lagi, Sowan nekat menerobos masuk rumah Liang Su, dan akhirnya dia bertemu dengan laki-laki yang sempat dekat di masa lalunya itu. Sampai akhirnya Liang Su mau membantunya. Di sisi lain, ternyata Jeffrey mempunyai niat jahat bersama pacarnya Vivian. Setelah Sowan berhasil memperbaiki aplikasinya, dia ingin menjualnya ke Jepang. Pada malam harinya, Liang Su kembali menyelinap ke rumah Sowan dan menjelma sebagai kucing. Sowan terkejut melihat kucing barunya sangat pandai. Dia melihat kucingnya itu BAB di kloset, bahkan bisa mengerti caranya menggunakan kloset. Dia lalu mengajak Kitty bermain tongkat dan mengayun-ngayunkannya sampai membuat leher Liang Su sakit. Hari pertama dalam rangka memperbaiki masalah aplikasi itu, Liang Su dan Sowan mengunjungi rumah model yang mengaku sebagai korban dari aplikasi tersebut. Di sana, Liang Su menemukan masalah itu bukanlah berasal dari aplikasinya, melainkan model itu merawat kucing palsu untuk menggantikan kucing aslinya yang telah meninggal. Liang Su memberi saran agar jangan anggap kucing itu sebagai pengganti, tapi sayangilah dengan setulus hati. Dalam perjalanan pulang, Sowan bertanya mengapa Liang Su bisa tahu jika kucing itu palsu. Liang Su menjawab dia mengerti perasaan kucing itu dengan menatap matanya dengan lembut. Sowan mempraktekannya dengan menatap Liang Su. Namun nampaknya itu membuat Liang Su tak nyaman hingga dia memaksa Sowan keluar dari mobilnya dan meninggalkannya sendirian di jalan. Sowan benar-benar kesal bagaimana mungkin seorang laki-laki tega meninggalkan wanita sendirian di jalan sampai kehujanan. Dia pulang dan ternyata ada Kitty yang masuk lewat dari jendela dan juga kehujanan. Tiba-tiba ada Jeffrey datang dan merayu dengan memberi semangat kepada Sowan agar segera menyelesaikan aplikasinya. Kitty atau Liang Su tidak suka dengan Jeffrey yang seperti menggoda Sowan. Dia menyerang senior Sowan itu dengan mencakar dan menggigitnya hingga membuatnya pulang. Esok harinya Sowan curhat kepada Momo tentang Liang Su yang terlihat setengah hati membantunya. Momo memberi saran kepada Sowan supaya menaklukkannya dan berdandan dengan pakaian seksi. Momo juga mengajari bagaimana caranya membuat laki-laki bisa klepek-klepek setelah melihatnya. Sowan yang biasanya tampil polos itu tiba-tiba berpakaian seksi dengan gaun merah dan berperilaku layaknya seorang model. Dari caranya menyapa dan suaranya dengan desahan membuat Liang Su dan Coco sampai tak bisa berkata apa-apa. Melihat caranya duduk dan melihat kemolekan tubuhnya membuat dua pria setengah manusia setengah kucing itu tak tahan dan mereka berlari ke kamar mandi. Mereka berubah menjadi kucing dan bertengkar. Liang Su keberatan dengan Coco yang melihat bagian tubuh mantan kekasihnya itu. Tiba-tiba Sowan berjalan mendekati kamar mandi dan itu tentu saja membuat mereka terkejut dan kelabakan. Akan berbahaya jika Sowan sampai tahu sebenarnya identitas mereka. Saat Sowan membuka pintu, untungnya mereka tepat waktu memakai pakaian dan menari diiringi alunan musik dansa. Melihat itu, Sowan berkata dasar konyol dan berbalik pergi. Namun, tiba-tiba musik berganti dengan lagu yang biasa dia dengarkan bersama Liang Su pada masa lalu. Cerita kembali flashback ke masa lalu dengan kembali memperlihatkan kedekatan mereka dan bagaimana Liang Su yang saat itu secara tiba-tiba meninggalkannya hanya berpamitan melalui sebuah pesan singkat. Hal itu membuat Sowan menangis. Dia berpikir Liang Su sampai pada saat itu juga masih tak bisa melupakannya dan masih mencintainya. Akan tetapi Liang Su mengelak dan mengatakan masa lalunya itu bukanlah cinta dan bagaimana perasaannya tak sama seperti yang dipikirkan oleh Sowan.
Swan lalu pulang dengan perasaan sedih dan kecewa. Di dalam rumah, Swan gelisah karena Kitty kucing kesayangan barunya menghilang. Dia lalu mendatangi Liangsu dan mengatakan kucingnya hilang. Dia berkata 9 tahun yang lalu ada seekor kucing yang selalu mendekatinya ketika sekolah. Saat kucing itu hilang secara bersamaan, Liangsu juga pergi meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Sambil menangis dia berkata, dia khawatir jika kejadian itu terulang dan Liangsu kembali menghilang begitu saja. Liangsu lalu menenangkan Swan dan membantunya untuk mencari Kitty. Liangsu ke rumah Swan dan melihat jendela yang terbuka. Dia berkata mungkin Kitty pergi lewat jendela dan bertanya apa arti Kitty baginya. Swan menjawab Kitty sudah dia anggap seperti keluarga dan menyayanginya. Liangsu meminta agar Swan tak perlu khawatir karena pasti Kitty juga merasakan hal yang sama dan akan kembali secepatnya. Ternyata saat Liangsu menyelinap sebagai kucing, dia melihat surat-surat yang Swan tulis untuknya di masa lalu. Di dalamnya tertulis bagaimana kesepian Swan menjalani hari-harinya tanpa kehadiran Liangsu. Dia terus menunggu bahkan mencari kalung Liangsu di sungai hingga akhirnya dia temukan. Liangsu meminta bantuan Coco untuk menolong Swan menyelesaikan aplikasinya. Sebenarnya saat itu masa kutukannya tinggal 3 hari lagi. Tapi jika Liangsu kembali menjadi manusia sempurna, dia akan melupakan naluri dan emosi kucing. Sehingga dalam 3 hari itu dia harus bisa memperbaiki aplikasinya. Coco akhirnya mau membantunya dengan syarat selama 3 hari itu Liangsu berhati-hati menjaga identitasnya. Swan kembali mendapat protes dari masyarakat. Bos perusahaan meminta Jeff supaya menyelesaikan masalah itu. Jeff mengatakan ada perusahaan dari Jepang yang tertarik dengan aplikasi itu dan mau membelinya. Bos menyetujui usulan Jeff untuk menjualnya ke Jepang. Momo tak sengaja mendengar percakapan Jeffrey dengan pacarnya Vivian yang berniat menjual aplikasi itu untuk keuntungannya sendiri. Sementara itu, Liangsu dan Coco berhasil memperbaiki aplikasi itu dan Liangsu menyerahkannya kepada Swan. Dia juga berpamitan kepada Swan jika selama 3 hari dia akan pergi. Swan meminta Liangsu berjanji agar Liangsu benar-benar akan kembali. Saat ingin menyerahkan data aplikasi itu kepada bosnya, dia diculik dan disekap di sebuah gedung pabrik tua. Momo memberitahu Liangsu tentang rencana jahat Jeff dan kehilangan kontak dengan Swan. Liangsu bergegas meminta bantuan Coco untuk melacak keberadaan Swan. Coco memanggil semua kucing-kucing sekitar untuk membantunya, hingga akhirnya lokasi keberadaan Swan ditemukan. Saat Liangsu berusaha membuka pintu yang dirantai, tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh anak buah Jeffrey. Dia juga ikut diikat dan disekap di gedung itu di sebelah Swan. Swan hanya terus menangis dan meminta maaf karenanya Liangsu jadi ikut terlibat. Liangsu berpikir hanya ada satu cara untuk melepaskan dirinya dari ikatan itu, yaitu dengan berubah menjadi kucing. Walaupun itu artinya dia akan menjadi kucing selamanya, karena identitasnya diketahui oleh Swan. Namun itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya sejak dulu. Sebelum berubah, dia meminta Swan supaya tidak takut terhadap apapun yang dilihatnya. Swan terkejut melihat pria yang disukainya berubah menjadi kucing. Liangsu kembali berubah menjadi manusia dan melawan anak buah Jeffrey. Anak buah Jeffrey berhasil dikalahkan. Swan bertanya apa sebenarnya yang baru saja dia lihat. Liangsu memberi penjelasan tentang kutukannya dan alasan mengapa dia pergi meninggalkannya saat di masa lalu. Itu karena dia tidak ingin Swan mengetahui jika dirinya adalah seekor kucing dan bisa membuatnya menjadi kucing selamanya. Itulah sebabnya selama 9 tahun itu Liangsu menghilang dari pandangan Swan dan berusaha menjadi manusia seutuhnya dan kembali menemui Swan. Kemudian Liangsu memberikan kalung ibunya yang dia temukan di rumah Swan dan meminta maaf karena dia tak bisa bersamanya lagi. Saat Liangsu berbalik, Swan berkata dan meminta Liangsu untuk mendengarkannya baik-baik. Dia tak peduli jika Liangsu adalah manusia kucing, bahkan seekor kucing sekalipun. Swan memeluk Liangsu yang seketika itu berubah menjadi kucing. Nah, ternyata Liangsu tetap bisa kembali menjadi manusia biasa. Karena bantuan Big Sumeong, Jeffrey dan Vivian digantikan dikutuk menjadi seekor kucing karena ulahnya dan dijadikan kambing hitam. Liangsu dan Swan merayakan kebersamaan mereka dengan melihat kembang api. Liangsu memberikan hadiah kepada Swan dan isinya ternyata adalah BH. Swan heran mengapa Liangsu tahu ukurannya. Liangsu berkata tentu saja karena dia melihatnya seukuran cangkir ketika dia berwujud seekor kucing. Mereka tertawa berpelukan dan film pun tamat. Nah coy, sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya channel ini terus berkembang dan lebih bersemangat menyajikan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.